Halo semuanya, kembali lagi di TM Talk di edisi ke-7 kali ini terasa lebih spesial karena biasanya kita mewawancarai seorang pelatih atau pemain. Namun kali ini kita mendatangkan salah satu sosok yang lagi hangat-hangat diperbincangkan karena beliau mendapatkan akses untuk mewawancarai beberapa pemain calon maupun yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI. Please welcome Yusa Reksafa Putra Nugraha. Halo. Halo bro, panggilnya apa? Yusa atau Putra atau Nugraha nih? Yusa aja nggak apa. Yusa. Oke. Langsung aja sih ke pertanyaan pertama. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Berarti stay-nya di Belanda sekarang ya? Enggak, aku di Indonesia sekarang. Oh, oke. Oke, pertanyaan pertama paling ini sih, awal karirnya dulu kan ceritanya gimana? Kok bisa tiba-tiba langsung main di Belanda dan memang tinggal di sana kah sekolah atau memang niatnya langsung ke sana untuk jadi pemain bola? Enggak, pertamanya tuh emang waktu kecil karena orang tua ada kerjaan di sana. Terus waktu umur 7 tahun diajak buat pindah ke Belanda di sana. Terus ya udah, niat pertamanya memang pendidikan kan, sekolah. Jadi dari umur 7 tahun ke sana terus sekolah. Pas sekolah itu sering main bola sama teman-teman pas lagi break, pas lagi jam istirahat kan. Terus akhirnya setelah sekolah itu selalu ada program ekskul gitu, ada program, terus ikutnya teman-teman tuh sepak bola, terus diajak juga. Nah dari situ mulai suka tuh main bola, kayak mulai jadi benar-benar jadi ingin main di klub. Cerita ke ayah juga, ke orang tua, akhirnya didaftarin ke klub amatir di dekat rumah sana. Jadi di sana tuh setiap daerah atau setiap desa itu pasti ada lapangan, terus ada klub, dan lapangannya itu bisa dipakai gratis buat semua orang di sekitar situ gitu. Ya udah, habis itu main di klub amatir selama 5 tahun di VV Aksa namanya. Terus setelah itu ada talent day ADO Den Haag. Nah habis itu ke situ, di sana ada banyak scout juga yang lihat kan. Nah dari situ scoutnya saranin buat join klub tapi yang lebih tinggi dikit levelnya, tapi masih tetap klub amatir gitu. Tapi situ setelah 5 tahun di VV Aksa pindah ke Scheveningen. Nah klub Scheveningen namanya. Di situ main semusim, terus banyak scout juga yang datang. ADO balik lagi juga, terus diundang juga buat trial. Terus habis itu juga Feyenoord, Sport Club Feyenoord juga datang. Terus akhirnya di ADO nggak lanjut, terus ke Sport Club Feyenoord. Di sana latihan 2 kali sama pertandingan, terus akhirnya direkrut sama Feyenoord gitu. Saya ada di Feyenoord main sekitar 5 tahun. Terus habis itu karena cedera di sana pas tahun 2018 kalau nggak salah, itu kena cedera PCL. Itu mungkin kalau Mas tahu, PCL itu ligamen Lutut ya? Di lutut, ligamen belakang. Oh berarti kalau ACL itu kan depan, PCL belakang ya? Iya, benar. Kalau PCL itu jarang terjadi sih pada sepak bola. Nah kalau terjadi itu emang salah satu cedera yang paling parah lah. Terus ya udah, habis itu harus revalidasi, recovery selama 2 musim saya. Ya 12 bulan lah, 2 musim. Terus habis itu nggak main di Feyenoord lagi. Habis itu pindah ke klub dekat rumah, tapi yang levelnya masih di divisi 2 Belanda, HBS namanya. Main di situ selama 2 musim, sekalian juga kuliah kan, pendidikan terus jalan. Habis lulus kuliah harus balik ke Indonesia lagi. Oke, berarti keputusan balik ke Indonesia itu justru setelah pulih dari cedera ya sebenarnya, dari HBS itu? Iya benar. Oke, tapi jauh sebelum itu, waktu main di tim-tim seperti Feyenoord, ADO Den Haag itu ada nggak sih pemain yang dulu main bareng terus sekarang jadi pemain profesional, entah itu main di Eredivisie atau main di tim-tim Eropa lainnya? Ada temanku yang satu tim sih, pernah aku wawancara juga. Dia ternyata juga baru tahu aku berapa bulan yang lalu kalau dia ada darah Indonesia.
Nah, aku wawancara, terus dia sekarang main di liga profesional di Portugal kalau nggak salah. Itu satu tim. Terus Siapa namanya? Danielson namanya. Oke, sekarang main di Liga Portugal. Sekarang main di liga Portugal. Oke, terus ada lagi siapa? Yang Kalau main satu tim di usia junior. kalau mungkin di satu liganya itu ada Mace sama Nathan. Oke. Ya sekarang juga main di tim senior kan, di Twente, sama Nathan main di Swansea. Berarti maksudnya itu sempat ketemu waktu di usia junior ya? Atau satu tim? Ya, jadi kita lawan gitu. Jadi Oke, berarti satu satu ya? liga kan. Iya. Oke. Nah, setelah cedera habis itu di ABS akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia, itu memang pilihan dari Yusa sendiri atau ya udah deh pengen coba tantangan baru? Itu memang harus sih, karena saya kan di sana visa student kan. Jadi tetap harus bisa setelah selesai pendidikan kuliah harus balik ke Indonesia dulu gitu. Oke. Setelah itu kan bergabung Persis Solo dan sempat menggemparkan media di Indonesia karena Yusa sempat menimba ilmu di Akademi Feyenoord. Itu ada nggak sih perbedaan yang cukup signifikan yang Yusa rasain antara iklim sepak bola di Belanda dan tiba-tiba langsung pindah ke Indonesia? Ya pasti ada sih, karena yang aku rasain sepak bola Indonesia sama Belanda itu ada bedanya lah, terutama juga dari iklim juga beda tentunya, kan lebih panas di Indonesia, lebih ya cuacanya lebih tropis. Terus kalau dari segi permainan sih bedanya itu kalau di Indonesia mainnya mungkin lebih agresif, lebih banyak lari sama long ball gitu kan. Kalau di sepak bola Belanda itu lebih ke taktikal, jadi lebih ke passing 1-2 terus tot up dari belakang. Jadi benar-benar kalau di Belanda namanya total football. Oke, berarti itu juga jadi salah satu tantangan Yusa sendiri ya ketika datang pertama kali di Indonesia, karena kan setelah memutuskan hijrah ke Indonesia tercatat hanya 2 tim kan yang dibela Yusa, yaitu Persis Solo dan juga Nusantara United. Berarti Persis itu waktu di Liga 2 ya? Ya, benar-benar di Liga 2. Waktu itu berarti kan banyak satu tim dengan beberapa pemain yang cukup punya nama di Indonesia, bukan sih? Benar. Di Liga 1 banyak. Ya, 2-nya itu. Oke, nah terus di Nusantara itu dipinjamkan statusnya ya? Ya, habis itu setelah Liga 2 itu musim selanjutnya dipinjamin ke Nusantara United di Liga 2 juga. Oke. Terus tercatat kan di tahun 2024 kemarin akhirnya karir Yusa di Persis Solo berhenti. Nah itu alasan dibalik untuk tidak melanjutkannya apa memang masih ada rencana untuk dalam waktu dekat melanjutkan karir sebagai pemain profesional? Kalau sekarang sih karena memang mungkin musim ini belum dapat tim ya. Memang rencananya sih kemarin setelah kontrak sama Persis selesai cari tim baru gitu. Cuma sayangnya belum ada rezeki, belum ada tim, belum dapet tim buat musim ini. Tapi misal di masa depan nanti ada kesempatan buat main di klub profesional, ya kenapa tidak? Oke, berarti masih berhasrat ya untuk kembali menjadi pemain profesional. Karena kan kalau dari posisi Yusa sebenarnya dominan tuh main di kanan ya, bek kanan ya. Ya, benar. Nah itu ada nggak sih pemain idola yang sampai sekarang Yusa itu look up banget, mainnya itu emang pengennya kayak dia gitu? Ini di bebas posisinya atau di bek kanan? Di bek yang terserah sih, yang sebenarnya yang jadi inspirasi Yusa buat jadi pemain profesional itu ada. Kalau dari keseluruhan sih pastinya Cristiano Ronaldo. Karena ya memang dia benar-benar atlet yang, kalau menurut aku sih atlet yang komplit ya, dari di luar lapangan sama di dalam lapangan. Kalau di bek kanan itu yang sekarang ya, kalau bek kanan tuh mungkin kayak Carvajal itu bagus bek kanan. Iya. Oke. Kalau Indonesia ada sih yang emang Yusa look up, nih kayak legenda Indonesia yang mau benar-benar Yusa ikutin gitu di posisi atau posisi lain, posisi kanan atau yang lain? Kalau aku mungkin dari yang pernah aku kenal juga dan juga latihan bareng itu Mas Abdul Lestaluhu. Abdul Lestaluhu ya, salah satu yang pemain yang
bagus juga sih dia. Iya, back kiri dia menurutku pemain orangnya sangat baik, sangat humble, terus selalu kasih saran juga di lapangan saat latihan. Terus dia pemain menurutku yang sangat bagus. Berarti ketemunya waktu di Persis ya? Persis, ya. Oke, next kita bakal bahas soal naturalisasi nih, hal yang cukup rame beberapa tahun dibahas selain prestasi timnas yang memang cukup impresif akhir-akhir ini. Gimana Bro Yusa balik jauh sebelum ini tuh, apa sih yang bikin Bro Yusa kok tiba-tiba mencari mereka dan bikin interview dengan beberapa pemain, dan bagaimana caranya, dan apakah website seperti kita Transfermarkt itu sendiri membantu Bro Yusa untuk mendapatkan beberapa sumber pemain yang memang eligible ada hubungannya dengan Indonesia? Kalau dari awal mulanya itu karena waktu itu ada periode corona waktu 2020 lah. Itu pas awal-awal corona juga di Belanda datang, terus semuanya di lockdown, jadi gak ada sepak bola juga, jadi harus di rumah, benar-benar di rumah, stay di rumah kan. Terus lama-lama juga kayak bingung mau ngapain gitu, gak ada kegiatan juga. Terus akhirnya ada ide juga dari aku sama dari ayah, orang tua, buat coba kalau bikin kayak podcast, interview di YouTube gitu. Siapa tahu lebih banyak yang nonton, tapi yang khusus bener-bener sama pemain keturunan Indonesia gitu. Ya udah, awal mulanya itu dari teman yang satu liga atau pernah main tapi ada dari Indonesianya. Terus ya udah, ada temanku Mace sama Nathan waktu itu. Jadi aku pertama-tama coba Mace dulu buat ajak ngobrol buat YouTube kan. Terus ya udah, habis itu selesai di-upload, terus feedbacknya dari supporter, dari penonton tuh bagus, rame gitu. Terus ya udah, habis itu dari situ coba terusin. Terus akhirnya bisa jadi rame juga. Terus dan banyak yang habis interview sama aku juga, habis itu banyak juga yang alhamdulillah bisa join juga sama timnas Indonesia. Terus kalau misal cara nyarinya sih, kalau aku ya itu dari temen yang pernah aku lawan itu kayak Mace. Terus bisa juga aku via mungkin dari dia. Kalau dari DM sih bisa juga, tapi memang agak sulit ya sekarang karena banyak orang dan banyak media yang meliput mereka juga, jadi pasti banyak orang yang DM mereka juga gitu. Jadi mungkin kalau DM agak sulit. Jadi biasanya aku via atau via emang mereka udah kenal sama mereka gitu. Kalau dari Transfermarkt kalau dari Transfermarkt aku biasanya juga lihat statistik dari pemain. Misal aku tahu dia ada keturunan Indonesia, aku lihat di Transfermarkt tuh statistiknya dia gimana, main di klub apa, di timnya yang mana, di senior atau di yang akademinya gitu. Jadi buat data Transfermarkt aku juga lihat cukup baik. Oke, berarti Transfermarkt salah satu sumber yang memang Bro Yusa pakai buat interview beberapa pemain naturalisasi ya. Last but not least, mungkin ini ada nggak sih bocoran beberapa pemain yang memang udah Bro Yusa kontak dan memang mereka punya darah Indonesia yang kemungkinan besar bisa memang masuk jadi pemain naturalisasi baru? Kalau yang udah fix sih sampai sekarang masih belum ada sih. Cuma mungkin dari Pak Arya di podcastnya dia udah bilang kalau ada satu pemain lagi atau ada pemain lagi lah yang bakal join, yang udah dinegosiasi gitu. Aku beberapa hari yang lalu juga udah upload di YouTube kan tentang itu, kayak ada pemain yang sudah dinegosiasi sama PSSI, Pak Erik sama Pak Arya gitu. Cuma Pak Arya mungkin belum mau bilang namanya siapa gitu. Nanti memang mungkin tiba-tiba aja langsung salaman kan sama Pak Erik Thohir gitu. Tapi yang potensial sih menurutku Jairo, Kevin sama Mauro Zelstra itu. Kalau Ole Romani? Kalau Ole Romani kata Pak Arya sih belum ada titik temunya sama Pak Erik. Oke. Tapi Pak Erik udah katanya udah stepnya udah profesional, tapi mungkin belum ada titik temunya sama. Oke.
Berarti kemungkinan besar 3 nama itu entah siapa yang memang benar-benar nanti bakalan diposting untuk salaman dengan Pak Erik ya. Iya benar. Oke, paling pertanyaan terakhir, harapan Bro Yusa untuk timnas Indonesia yang bulan ini akan main lagi di 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lawan Bahrain sama Cina. Dengan adanya Mesilgers dan Eliano, gimana nih? Karena kan mungkin sedikit banyak si Bro Yusa juga tahu nih kemampuan mereka berdua ditambah dengan beberapa pemain yang memang sudah join dengan tim. Harapannya Bro Yusa apa nih ke depannya? Menurut, dan mungkin prediksi juga bisa dikasih. Kalau mungkin buat Mason Eliano, pastinya semoga mereka bisa langsung memberikan yang terbaik buat negara Indonesia di pertandingan debut mereka tentunya. Dan semoga lawan Bahrain nanti lawan Bahrain sama Cina ya. Lawan Bahrain sama Cina, timnas Indonesia bisa juga perform dengan maksimal, nggak ada yang cedera, nggak ada problem apa-apa, itu semuanya fit, terus bisa tampil 100%. Dan ini 2 laga berikutnya kan sangat penting ya buat klasemen kita. Jadi semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal 6 poin dan bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, amin. Seperti semua harapan pecinta sepak bola Indonesia sih, harusnya di 2 laga ini kita bisa raih poin at least 3 maksimal 6 harusnya. Iya, harusnya bisa. Kalau skor mungkin lawan Bahrain 2-0 bisa lah harusnya. 2-0, terus lawan Cina 2-0 juga. Oke, kita tunggu apakah prediksi Bro Yusa benar-benar terjadi ya. Kalau Mas gimana? Kalau aku sih harusnya bisa menang lawan Bahrain. Cuman yang trik itu agak lawan Cina sih ya, lawan Cina karena kita nggak tahu nih kemampuan mereka. Karena gameplaynya juga akan kenceng-kencengan. Jadi kayaknya harusnya kita bisa menang juga harusnya. Cuman agak lebih tricky lawan Cina daripada Bahrain sih, karena Bahrain kan gameplaynya sama kayak Arab Saudi kan kurang lebih. Oke, sementara itu dulu wawancara kita dengan Yusa Nugraha. Belum bisa bilang mantan atlet sih karena memang masih mau lanjut kan. Jadi Bro Yusa semoga bisa lanjutkan karirnya ke depannya. Semoga tahun depan bisa dapat klub lagi dan melanjutkan karir profesionalnya, dan semoga bisa ke depannya juga bisa kasih informasi ke kita, ke pecinta sepak bola Indonesia tentang siapa aja pemain naturalisasi yang bakal bisa join, jadi kita bisa tahu informasinya. Mungkin Bro Yusa ada salam-salam terakhir. Sukses terus buat Transfermarkt ID, buat channel YouTube-nya juga, dan juga buat Mas juga, semoga sukses terus. Oke, siap, terima kasih.